Kisah perjuangan ulama di Aceh yang dikutip dari historyofcirebon.id dengan judul Tragedi Penumpasan Ulu Balang, Jongos Belanda dari Aceh yang anti NKRI. Elit politik di Kesultanan Aceh Darussalam terdiri dari 3 pilar, yaitu Sultan, Ulu Balang, dan Ulama. Ketiganya berjalan dengan wewenangnya masing-masing, dengan Sultan yang dijadikan sebagai pribadi yang di-Pertuan Agung. Pada perkembangannya, ketika Kesultanan telah dihapuskan oleh Belanda, kaum Ulu Balang justru menjadi jongos Belanda. Mereka setia berpihak kepada Belanda, bahkan ketika kaum ulama mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NKRI pada tahun 1945. Peristiwa adu kuat antara Ulu Balang yang pro Belanda dan ulama yang pro NKRI itulah yang pada akhirnya memenatik perang saudara yang dahsyat. Perang saudara itu menjadi akhir dari riwayat kaum Ulu Balang di Tanah Rencong. Mereka dan bahkan keturunannya benar-benar ditumpas. Ulu Balang dalam bahasa Aceh sama dengan perkataan Hulu Balang dalam bahasa Indonesia. Dalam hikayat atau cerita-cerita yang dikisahkan dalam naskah kuno Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, kata Hulu Balang sering dijumpai. Umumnya yang dimaksud dengan Hulu Balang adalah Panglima Tentara atau nama pangkat dalam jabatan ketentaraan. Sementara itu, di Kesultanan Aceh, Ulu Balang di samping sebagai Panglima Tentara oleh Sultan juga diberi tugas mengepalai Dangro dan memimpin rakyat daerahnya. Ia adalah semacam adipati di Pulau Jawa atau bisa dimaknai juga sebagai raja bawahan yang tunduk pada raja pusat. Awal mula kaum Ulu Balang mendukung Belanda. Ketika Belanda melakukan invasi ke Kesultanan Aceh, baik dalam invasi ke-1 pada tahun 1873 maupun invasi kedua pada tahun 1874, Sultan, Ulu Balang, dan ulama bahu-membahu melawan Belanda. Meskipun pada akhirnya mereka kalah pada invasi kedua, terbukti dengan direbutnya keraton dan ibu kota kerajaan. Semenjak wafatnya Sultan Alauddin Muhammad Shah pada tanggal 24 Januari 1874, disebabkan karena penyakit kolera serta beralihnya tahta pada Sultan Muhammad Daud Shah yang baru berumur 6 tahun. Kondisi kesultanan dalam keadaan merana. Pemerintahan dijalankan di pengungsian dan berpindah-pindah tempat tidak menentu. Sementara di sisi lain, para Ulu Balang yang masih setia pada Sultan dihabisi oleh Belanda. Dalam keadaan inilah, Ulu Balang yang masih tersisa waktu itu memutuskan untuk mengakui Belanda sebagai penguasa baru mereka. Mereka pun yang pro terhadap Belanda itu selamat dan diberikan kekuasaan oleh Belanda. Kesetiaan para Ulu Balang terhadap Belanda bertambah-tambah lebih erat ketika pada tahun 1903 Belanda menghapuskan Kesultanan Aceh, karena sebelumnya Belanda berhasil membuat Sultan Muhammad Daud Shah menyerah pada Belanda sebelum akhirnya Sultan Aceh terakhir tersebut dibuang oleh Belanda ke daerah Ambon dan kemudian dibuang lagi ke Batavia hingga wafat di sana. Dari sisi lain, para kaum ulama tetap pada pendiriannya. Mereka terus menggelorakan perang sabil, jihad fi sabilillah melawan penjajahan Belanda. Walaupun kawan mereka kaum Ulu Balang sudah menjadi jongos Belanda, rasa muak kaum ulama terhadap para Ulu Balang bertambah dahsyat setelah sebelumnya seluruh Ulu Balang Aceh menandatangani perjanjian Korte Verkalring yang salah satu isinya mengakui Raja Belanda sebagai yang di-Pertuan yang sah dan sebagai tandanya tidak akan mengangkat bendera lain baik di darat maupun di laut selain bendera Belanda. Konflik Ulu Balang dan ulama Aceh akhirnya terjadi. Perbedaan pandangan kaum Ulu Balang dan ulama pada Belanda sebetulnya pemantik utama dari konflik kedua kekuatan besar di Aceh pada waktu itu. Kalangan ulama menganggap Ulu Balang sebagai pengkhianat negara, sementara kaum Ulu Balang juga menganggap kaum ulama dan pendukungnya sebagai orang-orang punguh yang memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Apalagi setelah Ulu Balang mengetahui jika Sultan Muhammad Daud Shah menyerah pada Belanda demi menyelamatkan anak dan istrinya yang tertangkap oleh Belanda. Bagi kaum Ulu Balang,
Tindakan sultan yang semacam itu, yang mementingkan keluarga ketimbang kedaulatan negara, menandakan bahwa sudah tidak konkret lagi membela sultan, yang bahkan lebih mementingkan keluarganya ketimbang martabat negara. Konflik Ulu Balang dan ulama menjadi kian memanas setelah Belanda memanfaatkan pecahnya Ulu Balang dan ulama. Belanda memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengadu domba sesama orang Aceh agar mudah dikendalikan. Ulu Balang di zaman penjajahan Belanda dijadikan mitra utama oleh Belanda dalam menjalankan roda pemerintah di Aceh dengan para jenderal Belanda yang berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh sebagai wakil pemerintahan Belanda di negeri jajahan. Tidak mau dipecundangi oleh Ulu Balang, maka pada tahun 1939 kaum ulama di Aceh membentuk organisasi agar mereka dapat bersatu. Organisasi itu adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau yang disingkat dengan PUSA. Berdirinya PUSA jelas dianggap sebagai ancaman oleh kaum Ulu Balang, maka tidak mengherankan mereka sama sekali tidak mendukung terbentuknya PUSA di Aceh. Konflik Ulu Balang dan ulama rupanya agak mereda ketika Aceh diduduki oleh Jepang, sebab pada tahun ini konsentrasi PUSA tidak lagi pada memerangi Ulu Balang yang pro terhadap Belanda, melainkan memerangi Belanda secara langsung dengan cara mendukung dan membantu Jepang untuk mengusir Belanda dari daerah Aceh. Namun konflik antara kaum Ulu Balang dan ulama memanas lagi ketika Jepang kalah perang dengan sekutu. Belanda kembali menjajah Aceh pada tahun 1945 sampai dengan 1946 dengan membonceng tentara sekutu. Dalam hal ini, kaum Ulu Balang menyambut baik kedatangan Belanda. Jika Ulu Balang mendukung kedatangan Belanda, maka kaum ulama selepas kekalahan Jepang beralih mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan mereka pun telah mantap menggabungkan Aceh ke dalam negara baru Indonesia. Saling ngotot antara Ulu Balang yang mendukung Belanda serta ulama yang mendukung NKRI pada akhirnya menimbulkan bencana. Keduanya akhirnya berperang. Dalam sejarah, perang saudara di antara keduanya dikenal dengan nama Perang Cumok. Tragedi penumpasan Ulu Balang, terbentuknya PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, membuat kaum ulama terorganisir dengan baik. Sementara di sisi lain, para Ulu Balang tidak mempunyai persatuan di antara mereka, sehingga manakala terjadi perang, dengan mudah kaum ulama dan pendukungnya menghabisi para Ulu Balang beserta para pengikutnya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kaum ulama memenangkan pertempuran dan perang Cumok adalah banyaknya dukungan dari rakyat Aceh, serta juga banyaknya dukungan dari orang-orang luar Aceh yang pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kekuatan kaum ulama tidak dapat dibendung oleh para Ulu Balang. Ditambah-tambah lagi dukungan Belanda pada kaum Ulu Balang kala itu tidak maksimal. Pada akhirnya, kaum Ulu Balang menjadi bulan-bulanan para pendukung ulama. Mereka dihabisi dan dibersihkan dari Aceh. Bukan itu saja, bahkan keturunan mereka pun diburu dan dibunuh. Perang Cumok merupakan revolusi sosial yang terjadi di Aceh karena selepas peristiwa itu, institusi Ulu Balang yang sudah ada di Aceh selama beratus-ratus tahun dihapuskan dalam tatanan pemerintah di Aceh. Sultan telah dihapuskan Belanda, Ulu Balang telah dihapuskan oleh rakyat. Maka kala itu sekitar tahun 1946 yang masih eksis di Aceh hanya satu, yaitu ulama yang bergabung dalam organisasi PUSA. Orang-orang PUSA inilah yang kemudian hari menjadi delegasi Aceh dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu PUSA dipimpin oleh Tengku Daud Beure.